Assalamualaikum sahabatku semua yang dirahmati Allah. Jalaluddin Rumi pernah berkata bahwa manusia adalah kombinasi malaikat dan binatang. Tuhan yang Maha Agung telah menciptakan malaikat dan memberinya akal. Dia menciptakan binatang buas dan memberinya nafsu. Dia menciptakan anak Adam dan memberinya akal dan nafsu. Perkataan Sayyidina Ali ini dikutip oleh Maulana Rumi dalam Masnawinya. Menurutnya, perkataan Sayyidina Ali ini menggambarkan tiga jenis makhluk ciptaan Tuhan, yakni malaikat, binatang, dan manusia. Makhluk jenis pertama adalah malaikat. Mereka hanya memfokuskan diri secara murni pada ibadah. Ketaatan, ibadah dan zikir adalah sifat dan makan mereka. Mereka hidup dengan semua esensi itu. Mereka seumpama ikan yang hidup di dalam air, alas dan bantal mereka ya air itu. Malaikat diciptakan tanpa nafsu, sehingga tak heran jika ibadah adalah esensi hidup mereka. Mereka tidak memiliki kuasa sedikitpun untuk tidak melakukan ibadah. Oleh karena itu, Jalaluddin Rumi mengatakan, ketika mereka menaati apa yang Allah perintahkan, maka hal itu tidak lagi disebut sebagai ketaatan. Mereka melakukan ketaatan bukan karena didasarkan pada pertimbangan ketaatan. Tapi hal itu dilakukan karena hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Jenis kedua adalah binatang. Dalam diri mereka hanya ada nafsu belaka. Mereka tidak memiliki akal yang dapat mencegah mereka dari hawa nafsu. Mereka juga tidak dibebani tanggung jawab. Makhluk Allah yang satu ini bertolak belakang dengan makhluk Allah yang bernama malaikat di atas. Malaikat bebas dari nafsu, binatang justru hanya memiliki nafsu. Sementara makhluk jenis ketiga adalah manusia lemah. Mereka memiliki akal dan juga hawa nafsu. Dalam bahasa Persia, Jalaluddin Rumi mengatakan, dia, manusia, setengah ular, setengah ikan. Ikan menarik dirinya ke lautan, sementara ular menarik dirinya ke daratan. Mereka selalu berada dalam pergulatan dan peperangan. Maksudnya adalah mereka setengah malaikat memiliki akal, setengah binatang memiliki nafsu, setengah ikan, setengah ular. Sisi malaikat menarik mereka ke dalam ketaatan, sementara sisi binatang selalu menarik mereka ke dalam kemaksiatan. Inilah yang disebut manusia adalah kombinasi malaikat dan binatang menurut Jalaluddin Rumi. Dalam kelanjutan perkataan Sayyidina Ali dikatakan, bagi dia yang akalnya lebih dominan daripada nafsunya, maka dia akan melebihi malaikat. Dan barang siapa yang nafsunya lebih dominan daripada akalnya, maka dia akan lebih rendah daripada binatang buas. Dari kelanjutan perkataan Sayyidina Ali ini, kata Rumi, juga menggambarkan tiga corak manusia. Pertama, manusia malaikat. Kedua, manusia biasa. Ketiga, manusia binatang. Corak pertama adalah mereka yang lebih memilih mengikuti akalnya ketimbang hawa nafsunya sehingga mereka mencapai tingkatan malaikat dan cahaya murni. Mereka adalah para nabi dan wali. Corak yang kedua adalah mereka yang masih berada dalam pergulatan nafsu dan akal. Mereka adalah orang-orang awam, antara beriman dan tidak. Mereka adalah orang-orang mukmin yang ditunggu oleh para wali untuk kembali ke tempat asal mereka, yakni surga. Di tempat lain, mereka ditunggu oleh setan yang akan menyeret mereka ke tempat yang paling rendah, yakni neraka. Sementara corak yang ketiga adalah mereka yang lebih memilih untuk memenangkan hawa nafsunya ketimbang akal, sehingga mereka benar-benar seperti binatang. Mereka adalah orang kafir atau pengikut setan. Dalam kesempatan yang lain Rumi mengatakan bahwa Allah menyusun manusia dari dua partikel, kemanusiaan dan kehewanan. Kemanusiaan, makanannya ala ilmu, kebijaksanaan dan penglihatan Tuhan. Sementara kehewanan, makanannya adalah nafsu dan keinginan-keinginan. Kehewanan manusia melarikan diri dari Tuhan, sementara kemanusiaannya melarikan diri dari dunia. Kembali pada Tuhan, oleh karena itu, kata Rumi, tak heran jika ada manusia yang beriman dan manusia yang kafir. Dalam sejarah kelahiran manusia ke bumi, ternyata ada yang lebih spesial, dari selain manusia memang sebagai tujuan penciptaan Allah, manusia juga adalah cermin Tuhan, dan manusia dengan kebebasan memilihnya, ternyata manusia juga diberi sebuah pengetahuan yang tidak diberikan juga pada makhluk lain. Sahabatku, tentunya kita semua sadar bahwa manusia diciptakan benar-benar sempurna dibanding makhluk lain yang tak memiliki pengetahuan yang Allah berikan. Pengetahuan ini
Boleh jadi memang sengaja diberikan oleh Allah dalam rangka untuk bekal mengemban atau menjalankan amanat sebagai khalifah di bumi. Untuk melihat keistimewaan itu lebih dalam, mari sama-sama kita telisik pengetahuan manusia. Menurut kaum sufi bisa didapat dari 3 sumber, sebagai berikut. Dari indera, akal, dan hati. Dimulai dari indera, bahwa kaum sufi membagi indera menjadi 2 yaitu indera lahir dan indera batin. Seperti yang saudara ketahui bersama bahwa indera lahir ada 5, dan indera batin yaitu mata hati, yang kata Ibnu Arabi, creative imagination. Kata para sufi juga, bahwa ketika manusia sudah memiliki pengetahuan melalui sumber indera batin yaitu mata hati, maka manusia akan dapat melihat entitas-entitas spiritual, tentu sebagaimana indera lahir menangkap sebuah objek-objeknya. Selanjutnya adalah akal, menurut para sufi juga, bahwa akal dipandang sebagai sebuah pengelola atau mudabir, yang dapat mengendalikan nafsu-nafsu tersebut nantinya, juga dapat membantu pertumbuhan spiritualitas seseorang. Al-Ghazali misalnya, di dalam kitabnya menjelaskan bahwa akal dengan wazir yang perintah-perintahnya harus diikuti oleh nafsu, yaitu syahwat, yang Ghazali analogikan dengan pengumpulan nafsu godobiyah. Sampai di sini saja, sebenarnya manusia boleh dikatakan sudah diberi sebuah keistimewaan yang luar biasa bukan? Tetapi masih ada satu lagi yang spesial yakni manusia dibekali dengan hati atau intuisi. Hati atau intuisi menurut Al-Ghazali diumpamakan sebagai raja. Lalu siapakah rakyatnya? Menurut Al-Ghazali bahwa rajalah yang mempekerjakan akal sebagai wazirnya. Hal ini sebagaimana penjelasan di atas yang berkaitan tentang analoginya Ghazali. Pengetahuan manusia benar-benar istimewa. Apakah saudara ingat, sebuah pandangannya Khalil Gibran yang ia mengatakan, bahwa tanpa saudara kandungnya pengetahuan, akal instrumen berpikir manusia, bagaikan si miskin yang tak berumah, sedangkan pengetahuan tanpa akal seperti rumah yang tak terjaga. Bahkan, cinta, keadilan dan kebaikan akan terbatas kegunaannya jika akal tak hadir. Saya berpikir bahwa, apa yang telah dikatakan oleh Khalil Gibran di atas, sedikit banyak menandaskan betapa istimewanya sebuah pengetahuan yang telah dianugerahkan kepada manusia, belum lagi ditambah dengan perbedaan, dalam hal ini bahwa pengetahuan manusia sebenarnya berbeda dengan apa yang telah diberikan kepada makhluk lainnya. Kepada malaikat misalnya, malaikat diberi pengetahuan yang terbatas hanya sesuai dengan tugasnya masing-masing, melainkan manusia dianugerahi Allah, pengetahuan yang sangat luas. Sehingga ini patut untuk kita syukuri. Tetapi, terlepas dari itu bahwa kemampuan manusia untuk menggunakan akal atau pengetahuannya dalam memahami lingkungan sangat penting. Dalam hal ini adalah berpikir, sebab berpikir merupakan konsep kunci dalam setiap diskursus mengenai kedudukan manusia di muka bumi. Tanpa berpikir atau berpengetahuan, berarti manusia tidak punya makna bahkan mungkin tak akan pernah ada. Hal ini dikuatkan lagi oleh sebuah kisah. Apakah saudara ingat ketika Adam diciptakan dan kemudian Allah mengajarkan nama-nama? Pada dasarnya itu mengindikasikan bahwa Adam, manusia, merupakan makhluk yang dibekali akal untuk berpikir dan berpengetahuan, dan dari berpengetahuan itu manusia agar bisa melanjutkan kehidupannya di dunia. Sebagai pungkasan, bahwa semua karakteristik yang telah dimiliki atau dianugerahkan pada manusia menggambarkan ketinggian dan keagungan seperti halnya pengetahuan manusia. Tidak lain ini demi mampunya manusia untuk menjalani hidup di dunia sekaligus mengemban amanah menjadi seorang khalifah. Dengan demikian, bahwa berpikir dan berpengetahuan bagi manusia merupakan instrumen penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidupnya di dunia ini. Tanpa itu semua mungkin manusia akan menemui kemusnahan. Tapi, meskipun demikian, juga bahwa dengan berpikir dan berpengetahuan kadang-kadang malah lebih mampu membuat kerusakan dan memusnahkan diri sendiri atau orang lain dengan mudah dan cepat. Sebagai penutup, harus kita ingat, bahwa anugerah pikiran dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kita, bahkan anugerah itu tidak diberikan pada makhluk lainnya, seharusnya kita sadari dan syukuri dengan sepenuh hati, dengan cara manusia tidak hanya memanfaatkan pengetahuan diri sendiri saja, tetapi juga orang lain, makhluk lain, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Sebab,
Sejauh mana manusia mampu memanusiakan manusia lain maka sejauh itu pula dia mendapatkan tempat di dunia dan menjadi manusia yang seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab.